Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Lentera Podcast di channel YouTube Majelis Didasman Kabupaten Gresik. Dari Studio 1 Semam 1 Gresik yang beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo nomor 162 Gresik, kita akan mengabarkan hal baik dan inspiratif. Oke, hari ini adalah hari yang spesial karena bertepatan dengan sesi Milad SMA Muhammadiyah 1 Gresik ke-56. Dari Studio 1 kita akan berbincang hal-hal yang luar biasa yang telah dilakukan oleh SMA Muhammadiyah 1 Gresik untuk terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada siswa. Nah, di hadapan saya telah berada seseorang yang luar biasa, Kepala SMA Muhammadiyah 1 Gresik, Bapak Ainul Muttaqin. Apa ini gelarnya? Profesor, Doktor, MSc, PhD. Oke. SPMPD. Tapi ini menuju pada PhD ya. Semoga tahun depan kita akan bertemu dengan seseorang dengan gelar yang baru. Oke. Kita akan berbicara banyak hal tentang SMA Muhammadiyah 1 Gresik, sebuah sekolah yang terus berinovasi untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi siswa untuk menuju kepada bagaimana siswa menjadi seseorang dengan karakter yang luar biasa. Jadi berwawasan global tapi berkarakter akhlakul karimah. Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat guys sekali lagi untuk SMA Muhammadiyah 1 Gresik untuk milad yang ke-56. Semoga ini tentu saja bukan usia yang muda ya, sudah usia yang matang dan tentu saja saya yakin bahwa ini adalah tahun kematangan dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Dan selamat juga karena di tahun ini Semam 1 Gresik sudah berhijrah ke tempat yang luar biasa, ke tempat yang lebih tentu saja lebih luas, lebih melambangkan sesuatu yang siap untuk menuju ke puncak, menuju ke sebuah titik yang selama ini kita idam-idamkan ada di Semam 1 Gresik. Ya? Nah, di usia yang ke-56, di perayaan, saya tidak tahu ini perayaannya seperti apa, apakah ada yang spesial, dan tentu saja setiap perayaan punya makna filosofi sendiri. Nah, apa yang tersembunyi di balik pemaknaan perayaan di usia yang ke-56 ini? Terima kasih Bu Nurafia, ini suatu yang luar biasa. Akhirnya kami meskipun sering dipakai, akhirnya kebagian juga ya. Ini sesi yang ke berapa ini? Sesi yang ke-6 baru muncul ini. Tapi memang seperti yang sudah saya sampaikan semuanya saja bahwa fasilitas kami ini tidak hanya milik Semam 1 Gresik, tetapi memang bisa digunakan oleh siapapun yang ingin memanfaatkan fasilitas kami dalam rangka khususnya untuk pengembangan pendidikan. Bersinergi ya? Oke, siap. Baik. Alhamdulillah secara pribadi dan juga mewakili teman-teman di SMA Muhammadiyah 1 Gresik, kami menyampaikan terima kasih, doa dan support dari semua pihak terhadap kami, khususnya di usia kami yang 56. Secara usia memang ya agak tua begitu kira-kira ya. Karena secara usia, secara hitungan angka ya, tapi secara bukan tua, matang. Ini kebetulan juga yang spesial tadi ditanyakan oleh Bu Nurulfia adalah tentu kami oleh Allah diizinkan untuk berhijrah. Walaupun memang secara resmi memang belum kita resmikan ya gedung ini, tetapi alhamdulillah dengan izin dari seluruh stakeholder, kami akhirnya kemudian berhijrah di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Dulu pada saat peletakan batu pertama, itu kita menyebut pindah itu kemudian direvisi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, dalam hal ini adalah sekretarisnya Pak Abdul Mukti, kemudian juga Pak Saad waktu itu, bahwa semangatnya adalah semangat berhijrah, tidak hanya sekedar berpindah tapi berhijrah. Maka kemudian tema di milad kita kali ini adalah enlighten the world, jadi memberikan pencerahan kepada dunia. Yang kebetulan juga senada selaras dengan visi sekolah kami yang membawa sekolah kita ini pada sekolah yang inovatif, kemudian sekolah yang bertaraf internasional dan islami. Artinya bahwa kehadiran sekolah kami ini sejak tahun 65 sampai dengan hari ini memang kita ikhtiar untuk selalu berkembang dan berkembang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Jadi tidak hanya berhijrah dari sisi fisik saja, tetapi memang semuanya harus jiwa raga kita harus berpindah betul. Dan kami setiap tahun kalau diikuti sebenarnya hampir tiap tahun pasti ada perubahan-perubahan. Ada sesuatu yang baru dari Semam 1 Gresik. Ada yang upgrade. Betul. Yang itu kemudian mudah-mudahan itu bagian dari ikhtiar kami untuk menunjukkan bahwa kami benar-benar the innovative school. Tinggal nanti bagaimana seluruh aktivitas sekolah kami benar-benar
benar-benar kita upayakan untuk berinovasi begitu. Itu yang pertama tentang spesial sekolah kami di tahun ini adalah hijrah itu. Hijrahnya. Kemudian yang kedua tentu yang kami juga bersyukur di tahun ini spesialnya adalah bahwa kami juga ditunjuk sebagai sekolah penggerak I see. oleh pemerintah, yang tentu itu bukan sesuatu yang sederhana. Serta-merta juga. Serta juga prosesnya luar biasa. Meskipun yang dites adalah kepala sekolah, tetapi tentu mewakili apa yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Gresik secara periodik ya, secara periodisasi mulai dari tahun 5 sampai sekarang hari ini. Dan tentu ini juga bagian dari tema besar kami tadi itu, benar-benar harapan kami sebagai sekolah penggerak juga menjadi pencerah bagi masyarakat, bagi dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Gresik dan juga Indonesia pada umumnya. Seperti lentera yang siap menerangi masyarakat di sekitarnya. Itu jadi seakan-akan kita memang sebuah sinergi yang senyawa, yang mempunyai tujuan baik. Bagaimana kita terus bersinergi untuk tidak membesarkan diri kita saja, tetapi membesarkan orang-orang yang di sekitar. Kalau maju sendiri itu memang bagus, tapi maju bersama-sama itu jauh lebih keren. Nah, ketika kita berbicara tentang hijrah dan sekolah penggerak, tentu saja hijrah itu adalah perjalanan dari sesuatu yang memang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Dan itu tentu saja tidak mungkin seseorang ketika berniat untuk melakukan hal yang lebih baik, terus kemudian saya ingin lebih baik tapi tidak ngapa-ngapain, artinya nothing to do. Harus ada upaya yang luar biasa, harus ada sinergi yang luar biasa. Bagaimana kesiapan Bapak Ibu guru, bagaimana dengan kesiapan kalau sarana prasarana, saya yakin ya, karena ini gedung baru dengan banyak fasilitas. Nah, bagaimana dengan kesiapan stakeholder yang lainnya? Tentu tidak hanya kami juga dibantu oleh seluruh stakeholder, namanya adalah Masjid Dasmen, baik itu pimpinan daerah Muhammadiyah, kemudian Masjid Dasmen pimpinan wilayah Muhammadiyah, ya termasuk juga pimpinan pusat Muhammadiyah kepada kami. Tentu di semangat hijrah kami ini yang kita siapkan sejak awal, selain sarana tadi itu ada tentu sumber daya manusia. Yang kebetulan saja Bu Nurul, kebetulan di kami ini kan tidak hanya sekolah yang reguler ya. Kebetulan di kami ini harus menyiapkan ada kelas namanya boarding school. Ada boarding schoolnya nanti. Oke, nanti kita bahas yang nanti ya, boarding kan ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian kedua ada international program yang itu tentu sumber dayanya tidak sesederhana yang kita bayangkan, tapi sesuatu yang luar biasa. Maka memang kami sejak lama sudah menyiapkan melalui in-house training, kemudian pelatihan-pelatihan kepada guru, terutama saat ini yang kebetulan kami juga istilahnya sekolah kami kan sudah kadung di labeli gitu ya, sebagai sekolah yang berteknologi begitu, sehingga mau tidak mau Bapak Ibu yang ada di sekolah kita harus melek teknologi. Salah satunya persiapan kami adalah pembelajaran berbasis yang kita sebut dengan pembelajaran flip classroom atau kelas terbalik itu dengan menggunakan model sinkronus dan asinkronus. Ya, sinkronus dan asinkronus. Saya bisa menyadari tentu tidak semuanya mudah untuk itu Bu Nurul ya. Tentu ada beberapa kawan-kawan kita yang mungkin masih perlu pendampingan, sehingga di kami bentuk namanya helpdesk untuk membantu semua guru yang mengalami kesulitan. Jadi tidak ada satupun guru yang tertinggal dalam proses ini. Betul. Jadi kami ingin sistem kita bangun, kemudian target kita bangun, hal-hal yang kemudian membuat ini belum mencapai itu, maka kita siapkan perangkat-perangkat untuk mendukung itu. Termasuk monitoring evaluasi yang kita lakukan secara periodik kepada teman-teman, tidak dalam rangka mencari sebuah kesalahan atau apa, tetapi lebih bagaimana pengembangan kompetensi, membantu apa supaya mereka terus dan luar biasa. Nah, itu kira-kira gitu. Artinya apalagi ini sekarang kan sebagai sekolah penggerak tentu saja ya, kembali lagi ke tadi sempat saya dengar melabeli sekolah dengan sekolah IT ya. Artinya bahwa all proses dari kegiatan di sekolah ini menjadi Internet of Things, artinya segala sesuatu menjadi berbasis pada kegiatan internet. Jadi bersumber pada kekuatan jaringan. Namanya kekuatan bukan tentang alat saja, tetapi tentang sumber daya. Nah, saya sepakat sekali dan luar biasa karena sekolah ini benar-benar menyediakan pendampingan bagi Bapak Ibu guru yang mungkin terkendala di proses penerimaan karena tidak semua orang siap terhadap perubahan yang luar biasa cepat ini. Dan itu salut sekali. Nah, kalau kita bicara tentang sekolah penggerak, nilai khusus atau hal terbaik dari poin sekolah penggerak itu ada di mana? Kalau kita bicara konteks target sekolah penggerak sendiri sebenarnya kan mencapai namanya profil pelajar Pancasila Ibu. Kalau dari konteks kementeriannya ya. Tapi bagi kami yang kita ingin ambil selain soal itu,
sebenarnya adalah bagaimana mengembangkan potensi peserta didik. Dan itu sebenarnya kami sepakat dengan beberapa kawan-kawan kami yang terpilih sebagai sekolah penggerak terutama di swasta di SMA Muhammadiyah itu, sebenarnya sudah kita lakukan lama sebenarnya. Gitu. Artinya tanpa ada kegiatan program itu, kami sudah melakukan itu lama. Yang sering disebut dengan student well-being itu sebenarnya di kami sudah kita bangun seperti itu. Tetapi karena ini ada triggernya melalui program sekolah penggerak, ya tentu tinggal menguatkan, karena di sini sudah ada. Oke. Dan akhirnya memang di kami ini sejak dulu sudah bisa kita petakan, Bu. Misalkan anak yang high itu siapa, yang katakanlah yang standar itu siapa, dan mungkin yang kurang siapa. Sehingga yang high ini tentu kami akan arahkan kepada kegiatan-kegiatan seperti olimpiade dan sebagainya. Yang justru yang low inilah yang kemudian nanti kita kembangkan, sehingga semangat kami from zero to hero itu juga kita akan terus kembangkan di sekolah kami. Dan itu alhamdulillah banyak bukti yang sudah kami telurkan, Bu. Jadi artinya yang dulunya dianggap anak itu biasa saja, alhamdulillah melalui sekolah kami ini bisa menemukan kompetensinya, menemukan istilah potensi yang kita kembangkan gitu. Jadi poin sekolah penggerak itu sebenarnya di situ, dan menurut kami ini sudah menjadi frame kami selama ini. Tetapi karena ini ada tambahan profil pelajar Pancasila, oke lah kita ngikutin gitu. Tapi artinya secara umum potensi-potensi yang ada di sekolah kami ini kita benar-benar kembangkan, khususnya melalui sekolah penggerak. Harapan kami setelah kami kembangkan di sekolah kami melalui sekolah penggerak, mudah-mudahan kami diberi kesempatan untuk juga bisa berbagi, bersinergi dengan teman-teman kami di luar sana yang juga sama Muhammadiyah barangkali, untuk belajar tentang bagaimana menggerakkan potensi siswa. Kami siap pastinya. Karena konsepnya sekolah penggerak itu kan bagaimana dia bisa menjadi contoh, bagaimana dia bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain, dan nantinya tentunya akan melakukan pendampingan bagi sekolah-sekolah di sekitar, sepertinya begitu. Oke, artinya kan tadi sepakat ya, jadi kita di awal pembelajaran tentu saja ada pemetaan tentang kompetensi siswa, tentang bakat minat dan lain-lain, sehingga sekolah ini benar-benar bisa mengembangkan potensi mereka sesuai dengan bakat minat, sesuai dengan kecepatan belajar dan lain-lain. Jadi konsep pendidikan sebenarnya bagaimana kita melayani siswa secara unik, ya. Jadi tidak ada satupun siswa yang kita tinggal di belakang. Artinya banyak di beberapa tempat hanya fokus pada siswa-siswa yang pintar, karena pikiran mereka siswa yang pintar ini bisa mengangkat nama sekolah. Kemudian mereka meninggalkan siswa-siswa yang mempunyai kecepatan belajar yang rendah. Itu bukan roh dari pendidikan yang sebenarnya, tapi bagaimana mereka bisa benar-benar kembang. Karena konsep pintar, konsep pandai itu bukan tentang nilai matematika, tapi sesuatu yang kita mungkin tidak bisa melihat, dan itu bertumbuh ketika mereka mulai mengembangkan potensi mereka di ekstrakurikuler, di pengembangan. Nah, muncul akhirnya di sini ada kelas yang namanya passion class, bukan? Itulah. Nah, konsep passion class itu gimana sebenarnya? Sebenarnya awal mulanya dari passing class itu kan sebenarnya dari hasil pemetaan kita ini, Bu, ya, di BK itu. Bakat minat, dan mereka dengan model kelasnya itu dulu kita upayakan seakan-akan itu mereka kita bawa kepada karirnya pasca SMA. Ketika Pak saya ini kepengen jadi dokter, saya pengen jadi perawat, jadi bidan, maka kita kumpulkanlah menjadi passion namanya kesehatan, begitu. Dan ini yang pernah kami coba ini, Bu, waktu kita sudah mendeklir adanya pasien kesehatan, kemudian kita sama dengan beberapa posyandu, kita datang ke posyandu. Oh, mereka melakukan aksi nyata juga? Iya, betul. Bahkan sebelum pandemi ini, Bu, dulu sering kita di pasar PPS itu mereka cek darah, cek macam-macam itu, kan pakaiannya belum pakaian bebas ini, Bu. Dipikir oleh masyarakat itu bukan siswa, dipikirnya adalah dokter magang. Setelah disampaikan, loh, anak SMA. Kenapa tidak pakai uniform yang berlabel? Waktu itu kan kita mencoba ini aja sih, semacam tes pasar juga sih sebenarnya, ya. Kita pakai pakaian ini aja, jas lab itu, ya. Dan beberapa ini, ya baru ketika mereka tahu bahwa ini SMA Muhammadiyah 1 Gresik, mereka tuh responnya justru luar biasa waktu itu. Jadi sebenarnya justru ini bagian dari yang selama ini justru diminati banyak anak-anak di situ. Termasuk ada passion seni, ya. Ada berapa passion class? Ada 7 passion. Oh, 7 passion. Ada tentang kesehatan, apa saja? Kemudian ada entrepreneur, kemudian ada lagi seni. Kesenian itu universal seni, ya. Kemudian ada teknik, itu bersama dengan prodistik. Kemudian ada literasi, kemudian ada tahfidzul Quran. Kemudian satu lagi apa ya itu? Ada 7. Ada psikologi. Oh, psikologi. Itu semua siswa
terbagi menjadi 7 itu. Mereka harus memilih salah satu di antaranya. Betul. Jadi kita tunjukkan 7. Jadi mereka beberapa guru dan siswa seniornya semacam ini Bu ya, kayak semacam apa ya, memberikan promosi pada mereka. Itu mereka memilih seperti milik ekstrakurikuler lah kira-kira. Seperti milik ekstrakurikuler. Terus pelaksanaan kegiatan passion ini di sepanjang minggu itu atau di hari-hari tertentu saja? Ada hari 1-2 hari Bu, satu minggu itu, dan mereka itu semacam moving class begitu. Moving class. Moving class kepada kelas-kelas itu. Di luar jam pelajaran? Masuk jam pelajaran. Masuk jam pelajaran. Gitu. Jadi ada jam tertentu yang memang harus pulangnya agak mundur ya, tapi masuk jam pelajaran. Jadi biar mereka merasakan bahwa itu benar-benar kegiatan yang wajib pertama untuk mereka, kedua biar benar-benar kalau dilakukan di kegiatan ITRA di jam-jam itu dia benar-benar semangatnya jadi lebih gitu sih. Terus kalau misalnya mereka ini adalah sesuatu yang menarik karena mereka benar-benar bisa mengembangkan passion mereka, karena seseorang atau siswa kita kalau mereka berjalan atas dasar passion hasilnya pasti luar biasa. Nah, ada enggak sebuah labeling atau sertifikasi ketika mereka dia uji cakap lah, uji kecakapan soft. Ada nggak pemikiran ke arah sana? Sehingga nanti benar-benar saya berasal dari kelas passion kesehatan dan kemampuan saya tentang kesehatan kayaknya butuh pengakuan dalam bentuk sertifikasi. Misalnya begitu, pernah kepikiran seperti itu atau sudah dilaksanakan? Sudah kita lakukan, tapi memang hanya masih beberapa yang sudah sertifikasi. Seperti di teknik ada Prodistik, itu kami kerjasama dengan ITS. Jadi dulu memang awal mulanya kenapa kami kerjasama dengan ITS, itu memang beliau-beliau ini dari ITS itu memang menyediakan fasilitas untuk itu. Jadi gurunya dilatih oleh teman-teman kualitas manajemennya manajemennya ada pendampingan dari ITS, sesuai standar ITS, yang ngajar tetap guru-guru kita sendiri lewat standar ITS itu, dan nanti setelah lulus dapat sertifikat juga dari ITS gitu. Yang dulu setara dengan D1-nya di ITS itu. Bapak ibu gurunya? Bukan, yang siswanya. Siswanya? Iya. Berarti kan Anda ketika mereka mengikuti jalur undangan, sertifikasi seperti itu sangat memberi nilai poin cukup besar itu. Iya, betul. Jadi paling tidak ada kecakapan yang memang diperhatikan ya oleh ini. Dan memang untuk yang passion lain kami sedang berusaha sih. Cuman memang kami masih belum menemukan partner yang sesuai, karena memang sebenarnya program ini itu juga yang menginisiasi munculnya double track itu. Jadi model seperti itu. Cuman memang kami ketika yang walaupun kemudian setelah munculnya double track itu memang kebetulan yang menangani ini juga sama, ITS sama. Ya, sehingga kami ini sebenarnya nggak perlu ikut double track pun sudah tersertifikasi gitu. Nah, dengan sedang yang passion lain, kalau yang tahfidz pasti ada sertifikasinya ada. Cuma yang kesehatan, psikologi ini memang yang belum. Cuma kita sedang upayakan untuk itu. Dan tapi yang jelas masyarakat alhamdulillah sudah menikmati menikmati produk dari anak-anak ini. Contoh di psikologi ini Bu, ini pernah yang karya yang luar biasa bagi saya cukup terharu itu adalah ketika dia membantu SLB. Membantu memberikan pendampingan sampai anak SLB itu diajari melukis. Dan pernah dipamerkan di salah satu ini di Icon Mall waktu itu respon masyarakat cukup luar biasa gitu. Karena hasilnya orang tidak akan menyangka bahwa ini anak-anak SLB. Ternyata setelah dijelaskan orang pada melongo waktu itu. Jadi ini yang bagi kami anak-anak senang dengan dunianya, kedua bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Insya Allah itu yang tentu yang respon luar biasa oleh masyarakat. Jadi ini memang sesuatu yang luar biasa dan akan keren ketika semua passion ini bisa tersertifikasi, sehingga anak-anak ketika menjalani kelas ini sangat bersemangat karena ada bukti kecakapan mereka bahwa karena memang diakui atau tidak bahwa banyak hal-hal yang memang tidak dapat mereka miliki atau dapatkan di pembelajaran textbook di kelas. Jadi memang harus benar-benar dibuktikan, harus benar-benar dilatih sisi soft skill mereka yang lain, sehingga ketika mereka terjun ke masyarakat, andai kan toh tidak kuliah, ada sebuah kecakapan yang mereka sudah. Jadi tahun ini kami sedang menambah jumlah passionnya. Dan kebetulan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Gresik, ada beberapa passion yang kita sedang kembangkan. Ada passion pertanian, kemudian ada juga passion otomotif. Jadi artinya bongkar pasang motor gitu ya. Mudah-mudahan bisa bongkar, bisa kembalikan ya. Bisa bongkar, bisa kembalikan gitu ya. Itu termasuk beberapa itu ada kemarin sudah kita sedang meluncurkan MOU dengan Universitas Muhammadiyah Gresik ya. Jadi dosennya, mahasiswanya itu nanti yang akan mengajari anak-anak kita untuk passion itu. Jadi artinya memang
harapannya tadi itu ada sertifikasi yang bisa dilakukan gitu. Kalau dengan perguruan tinggi kan mudah-mudahan bisa ada sertifikasi gitu ya. Minimal sebagai kebanggaan tadi. Kalau silabinya bagaimana? Silabus dari passion class ini sekolah yang membuat sendiri atau hasil pendampingan dengan lembaga lain? Kalau yang prodistik tentu dengan ITS ya. Kalau yang lain-lain memang pengembangan kami sendiri berdasarkan tim pengembang kurikulum khususnya di passion itu kita kembangkan sendiri begitulah. Nah, kalau tadi ada penambahan passion class lagi artinya passion lagi itu berdasarkan kebutuhan ya. Ada angket yang disampaikan ke anak-anak atau gimana? Betul. Jadi ada beberapa anak Bu, sekarang ini kan ada situasi yang begini nih. Pak saya ini senangannya ini Pak bongkar motor gitu. Tapi nggak bisa balikin. Nah, itu ya. Tapi di passion kan nggak ada tuh. Iya gitu. Benar. Kemudian setelah kita kumpulkan ada beberapa anak yang ternyata banyak, ya maka kita adakan. Oh, kalau passion class ini ketika mereka di kelas 10 ngambil passion kesehatan misalnya, dia kelas 11, 12 bisa berpindah passion atau passion ini berkelanjutan? Secara harapan kita harus berkelanjutan supaya inline terus ya. Jangan sampai kalau dia separuh-separuh jadi nggak bagus ini. Kalau ada yang pindah berarti ada problem nih. Nah, maksudnya problemnya di mana? Dia baru menemukan kliknya di sini. Apakah gurunya atau apanya kan gitu. Artinya memang saya sampaikan pada teman-teman dia diupayakan bagaimana caranya memang anak-anak bisa inline sampai dia lulus ya di situ. Tapi selama ini cenderung inline ya? Inline alhamdulillah. Hanya contoh di predistik itu ya yang di teknik itu ada pengembangan yang bagus menurut saya. Sehingga anak itu nggak mungkin bisa akan berpindah gitu ya. Jadi misalkan di master kelas 10-nya dia di basic knowledge-nya, nanti kelas 11 itu ada penjurusan programmer, desain grafis macam-macam di situ. Terus kelas 12-nya seperti kita kalau kuliah itu jadi ada semacam TA gitu. TA yang dipresentasikan. Benar, bagus itu. Bahkan yang jadi pengujinya tidak hanya kita, penguji dari ITS juga. Wah itu. Gitu. Sehingga wisudanya benar-benar itu bagus itu. Jadi nanti kalau mereka pemegang sertifikasi yang dikeluarkan oleh ITS, kemudian mereka undangannya memilih ITS sebagai pilihan PTN-nya bisa lebih mudah kayaknya. Artinya amin, kan ITS-nya lebih paham benar. Karena saya kenal dengan kemarin di ujiannya keren ini kita lebih ini gitu. Terus ternyata di sini juga ada international class. Ini bukan bagian dari passion class ya? Beda lagi? Ini benar-benar kelas punya. Kelas. Jadi di kami ini kita bagi menjadi 3 kelas ya. Sejak 2 tahun terakhir ini ada namanya kelas Muhammadiyah Boarding School. Artinya kelas di sekolah itu berisi anak-anak dari boarding. Tidak bercampur. Kalau dulu mungkin bagi pemirsa yang mungkin pernah merasakan jadi bagian dari boarding school pondoknya Semam 1 Gresik itu sekarang berbeda. Ini kami sampaikan. Maka saya sering sampaikan pada semuanya the real boarding ya Semam 1 Gresik. Artinya program boarding the real itu Semam 1 Gresik. Kenapa? Karena satu, dulu memang anak pulang dari sekolah baru masuk pondok, semua program pondok setelah pulang dari sekolah. Maka kemudian seperti asrama lah ya, atau semacam ya asrama lah begitu. Nah 2 tahun terakhir ini termasuk kelasnya dulu pencar-pencar. Jadi di kelas itu kelas dipencar-pencar gitu. Nah kemudian setelah dalam perkembangan, dalam evaluasi kami mulai tahun kemarin itu kelasnya sudah jadi 1. Jadi kami nyebutnya kalau mau masuk sini sudah daftarnya masuk kelas boarding gitu. Jadi alhamdulillah tahun kemarin kita dapat 1 kelas setengah gitu jumlahnya ya, atau 2 kelas kecil gitu. Tahun ini alhamdulillah 2 kelas gemuk yang memilih kelas boarding itu. Kurikulumnya beda atau gimana? Blended antara kurikulum nasional dengan kurikulum dinia. Itu di kelas juga kegiatannya. Jadi ada di di 1 kelas itu kelas boarding, wali kelasnya juga dari ustadz boardingnya itu. Kemudian ada pembelajaran yang nanti di hari-hari tertentu ada kegiatan yang diniyah itu. Sehingga para ustadz yang mengajar itu tidak lagi di pondoknya tapi di kelas. Berarti mereka harus tinggal di kelas lebih lama daripada kelas yang biasa? Ada beberapa, secara umum ada yang sama, ada yang agak berbeda. Baru nanti di pondoknya itu mereka hanya fokus pada tahfidnya atau percakapan bahasa Inggris, bahasa Arabnya gitu ya. Jadi lebih ke arah ini. Jadi memang ini yang kami katakan bahwa pembeda kami yang juga internasional. Internasional juga kita teruskan ke boardingnya juga. Oh gitu. Ya, siap. Monggo. Artinya kan gini ya, mereka benar-benar mendapatkan blended kurikulum yang luar biasa. Iya. Ini bukan sekolah pondok, tapi mereka mendapatkan program yang luar biasa. Artinya program duniawi dan akhirat mungkin. Amin. Kemudian mereka akhirnya ketika mereka lulus pun dapat sertifikasi bahwa mereka alumni dari pondok. Jadi mereka
benar-benar sertifikasi dari hafidnya dan nah kemudian kalau seperti itu misalnya berarti sejak mereka dari awal mereka masuk sudah menjadi anggota dari boarding school, boarding class ini ya. Berarti mereka sudah menjadi pelajar dari boarding. Kemudian ketika di tengah-tengah mereka kemudian ternyata oke, kayaknya saya karena sesuatu hal memutuskan untuk yang reguler, mereka langsung pindah ke reguler atau gimana? Atau misalnya mereka baru memutuskan masuk di boarding class atau di program boarding ini di kelas kedua bagaimana? Kalau baru masuk itu tergantung kapasitas. Kalau masih ada kapasitasnya boleh lah ya. Justru yang agak kita bukan menyusahkan, maksudnya memang ada screening ketat ketika mereka dari boarding keluar. Dari boarding, misalnya kelas 11 kok merasa pengen keluar, tentu ada saja. Karena kelasnya sudah jadi satu, Bu. Kalau dulu masih pencar-pencar kita masih boleh lah ya, masih. Tapi kalau sudah jadi satu, maka penataannya nanti harus kita tata betul sehingga insya Allah kita upayakan, kita usahakan anaknya tidak bisa, bukan tidak bisa ya, tidak berkeinginan untuk berpindah gitu ya. Dan alhamdulillah secara umum kalaupun ada kecil sekali presentasinya kecil sekali karena memang alhamdulillah kita bangun di boarding kita ini adalah boarding yang selain boarding yang yang modern, kemudian yang memang berbasis milenial ya. Artinya itu memang karena ini program bukan pondok murni ya, tapi ini program yang kemudian memang kita kuatkan kegiatan-kegiatannya itu memang blended antara kurikulum nasional dan ini. Sehingga kalau kita yang mau keluar itu pasti harus melalui mekanisme seperti orang mutasi keluar itu, gitu, mutasi keluar kelas ya. Jangan-jangan karena dia hanya nama juga anak-anak, harus dipastikan bahwa mereka keluar karena sesuatu yang memang harus keluar, bukan karena keinginan yang hanya sekedar ikut teman. Betul. Termasuk kami juga karena di kelas itu kan pasti ada pendampingan BK ya Bu ya. Di pondok pun karena dia sudah di kelas, ya otomatis di situ pendampingan BK juga ada. Harapannya memang ketika mereka punya problem, ketika mereka ingin entahlah mungkin mengalami kegalauan itu ya BK bisa hadir di situ sebagai tempat partnernya dia untuk bercurhat macam-macam. Ada ustadz yang termasuk ustadzanya. Oh iya, betul. Saya jadi pengen tinggal di sana ini. Oke, next kita ke international class. Gimana? Dulu memang terus terang saja saya mau sampaikan sejak awal itu kami gara-garanya awal mulanya ini bukan memang kebetulan anak saya dulu SD-nya di SDMM ya, SDMM yang kebetulan ada kelas ICP waktu itu. Nah ternyata produknya bagus, artinya itu selain conversation-nya dia bagus, bahkan sampai dengan hari ini kalau anak saya ketemu dengan ustadz-ustadzahnya itu masih berbahasa Inggris. Ya itu satu yang luar biasa. Kedua, karakternya luar biasa, karakter tanggung jawabnya, disiplin macam-macam. Saya iri lah istilahnya begitu, waktu iri. Kenapa sih kalau kita nggak ngadakan itu? Kemudian waktu teman-teman bahasa Inggris saya minta untuk datang ke SDMM untuk melihat gitu. Jadi artinya bagi kami belajar tidak harus memandang dari setara ini ya, dari manapun kita harus belajar. Nah kemudian setelah itu kami memutuskan lah kemudian program ini kita declare menjadi kelas namanya International Class Program waktu itu yang kebetulan kita menggunakan Cambridge sama dengan SDMM. Namun kemudian dalam perjalanan selama 3 tahun ternyata kebutuhan kami ini tidak di Cambridge ternyata gitu. Sehingga kemudian kami mengalami evaluasi, kemudian kita bekerja samalah dengan SCT Global yang itu memang fokusnya adalah bagaimana menguatkan pembiasaan anak-anak berbahasa Inggris. Kalau yang Cambridge memang kan di tes ya, hasil tesnya untuk kalau mau ke perguruan tinggi harus A-level macam-macam gitu. Nah, ini kita berharap justru yang culture-nya yang kita bangun. Nah, alhamdulillah minimal bahwa anak-anak yang masuk di kelas internasional ini adalah anak-anak yang memang dia berani untuk bercakap-cakap berbahasa Inggris. Yang kedua dia karakternya harus kuat. Bahkan alhamdulillah Bu sejak di-declare alumni kami yang dari ICP ini atau sekarang jadi ICO gara-gara kesepakatan dengan BWM menjadi ICO namanya International Class Orientation. Itu alhamdulillah ini Bu, sebagian besar anak-anak yang masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada didominasi di 2 program ini. Program boarding dan program internasional program. Itu yang ternyata banyak diterima di perguruan tinggi negeri lewat jalur SNMPTN maupun SBMPTN gitu. Nah, ini yang kemudian akhirnya kami semakin semangat akhirnya gitu, bahwa artinya di 2 kelas itu yang memang kebetulan fokusnya beda, yang ini ke fokus akhlaknya atau fokus pada pembiasaan agamanya, ini fokusnya pada English-nya. Ternyata outputnya ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa di karakter dan masuk perguruan tinggi dengan SNMPTN atau SBMPTN itu dari mereka gitu. Nah, tentunya mereka ketika
masuk di ICO ini by selection atau gimana? Kita adanya placement test ya. Jadi semua siswa kita placement test. Meskipun sudah ada yang daftar ya, daftar. Nah, nanti memang bagi yang memang benar-benar berminat ke kami, placement test itulah yang kemudian kita pakai untuk yang kita sebut bagi anak-anak yang masih kategori low gitu ya. Itu nanti ada matrikulasi, ada penambahan sehingga startnya biar sama gitu. Ada biasanya 1-2 bulan di awal. Itu nanti ada penguatan di hasil placement test itu kita kuatkan menjadi startnya biar sama nih di sesuai dengan standar SMAP ya, sesuai dengan standar dulu baru jalan bareng. Betul. Oke, kita tadi ngobrol banyak tentang bagaimana sekolah ini mempunyai program-program yang luar biasa. Nah, sebuah pertanyaan muncul di benak saya karena kayaknya rencananya anak saya di sini tahun depan. Maka pikiran saya ketika ini, kalau programnya kayak gini, kira-kira biayanya berapa? Nah, kita tadi bersepakat bahwa konsep hijrah kita adalah kita bisa menyinari orang-orang di sekitarnya. Artinya hal baik dari SMAP ini bisa diikuti dan bisa dinikmati oleh siapapun, terutama warga Muhammadiyah, baik yang dia beruntung atau tidak beruntung secara ekonomi. Nah, kira-kira berapa? Terjangkau atau ramah anggaran nggak sih kepada siapapun dengan program yang luar biasa itu? Ya, terima kasih. Sebenarnya saya terus terang dari dulu, Bu, setiap tahun, setiap hari itu mendengarkan orang bilang SMAP itu mahal gitu ya. Jadi kemudian saya sempat pada waktu bersepakat ketemu dengan waktu dia Pak Amin Rais sekitar tahun 2008 lah ya. Saya curhat pada beliau, Pak Amin Rais, orang-orang mengatakan nih sekolah kamu sekolah mahal. Kemudian beliau jawab sederhana saja. Nah, gak mahal, gak berkualitas lah. Itu satu ya. Ada barang, ada harga. Tapi yang ingin saya bahwa sebenarnya kami coba menghitung, kemudian kita compare dengan beberapa sekolah di sekitar lah ya kita. Ternyata juga nggak mahal-mahal banget lah. Maksudnya itu ya masih standar, bahkan ada yang lebih tinggi dari kami dan sebagainya gitu. Ya kisarannya saat ini kalau yang normal ya masih normal dan reguler ya kurang lebih sekitar 14-15 juta. Itu pun bisa dicicil. Biaya masuknya? Biaya masuk biaya totalnya ya, biaya total mulai dari DPP, kemudian ada SPP di wilayah, DPP juga uang kegiatan siswa setiap tahun, kemudian ada uang seragam. Oh, sudah termasuk seragam? Termasuk seragamnya juga, termasuk semua. Itu sudah include di situ. Semuanya di situ. Sehingga kami kan ada tuh misalnya gini, uang pembayaran sekian, seragam sendiri dan sebagainya. Kami sudah include di situ, Ibu. Sudah include di situ dan itu pun kami punya kebijakan yang bisa diangsur, yang bisa tidak harus di awal itu dibayar semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, semenjak kurang lebih sekitar 3 tahun, 4 tahun terakhir ini, pembiayaan kami tidak ada kenaikan. Iya. Artinya meskipun, kan ada masyarakat yang bertanya nih, bangunannya baru, paling masih digenjot ya, banyak nih, pasti ini. Alhamdulillah tidak ada kenaikan, kenaikan dan memang setelah kita hitung kita masih memungkinkan untuk tidak menaikkan harga itu, sehingga bagi masyarakat yang berkeinginan, barangkali punya saudara di sini yang kemarin kelas 12 atau kelas 11, tahun ini tidak ada perubahan, tidak ada kenaikan apapun, sehingga insya Allah masih sangat bisa dirasakan oleh semua kalangan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu dicatat, yang perlu diingat bahwa di sekolah kami tidak semuanya orang-orang yang beruntung. Paling tidak ada 20% lah anak-anak yang menurut kita harus kita bantu, harus kita benar-benar bantu dalam banyak hal ya. Dan alhamdulillah di tempat kami ini ada satu cerita nih ya, ada anak yang datang, Pak saya tidak bisa, bahkan di sini ada kok anak yang sampai tidak punya rumah, dia nggak bisa bayar, nggak bisa makan, itu ada. Dan itu bisa kami bantu gitu. Sehingga kalau ada orang mengatakan SMAP 1 mahal, sebenarnya tidak, karena banyak orang yang bisa merasakan. Termasuk ada anak-anak kami yang kebetulan punya kekhususan, yang juga kebetulan secara ekonomi juga kurang beruntung, bisa kita bantu. Ini yang membuat kami benar-benar memaknai bahwa Allah telah memberikan ladang pahala baru nih bagi SMAP 1 Gresik, karena bisa dirasakan oleh semuanya gitu. Jadi ya itu alhamdulillah, kalau soal biaya macam-macam insya Allah sangat terjangkau. Yang kedua, kalaupun ada masalah, kalaupun ada kendala, ada hal apapun yang memang menyangkut pembiayaan, kami terbuka sekali bagi siapapun untuk datang, untuk kemudian berdiskusi, kami pasti bantu. Apapun itu, entah bantu untuk mencarikan orang tua asuh, ataukah kemudian mencari hal-hal lain, itu pasti kami lakukan. Ada program khusus beasiswa?
Ada bagi yang berprestasi atau yang pasti. Oh, berprestasi ada juga. Bentuknya seperti apa? Prestasi yang sudah ada di kami itu adalah prestasi akademik. Yang kita batasi memang untuk anak-anak yang OSN ya biasanya Bu ya. Kemudian non akademik itu biasanya 3 kabupaten minimal. Kemudian ada prestasi di tahfidzul Quran itu minimal 5 juz. Itu dapat prestasi juga. Kemudian ada juga khusus anak-anak yang kita kategorikan sebagai anak aktivis persyarikatan. Itu juga ada namanya kader. Itu yang memang mereka inline pada kegiatan apa istilahnya Bu ya, persyarikatan. Apakah itu IPM, apakah itu Hizbul Waton, apakah itu di Tapak Suci. Kita akan bantu. Yang penting nanti ada rekomendasi dari sekolahnya, kemudian kita lakukan interview dan kemudian pas dengan memang culture kita masukkan. Jadi ada non akademik, kemudian tahfidzul Quran, kemudian ada lagi yang disebut dengan kader tadi itu. Oke, jadi bagi sahabat Lentera yang di luar sana yang ingin bergabung di Semam 1 Gresik, jangan ragu, jangan takut, semuanya bisa berada di sini. Semuanya berprestasi dan berjaya bersama Semam 1 Gresik. Percaya deh bahwa itu tidak sebesar yang kita takutkan biayanya. Jadi untuk semua program-program yang luar biasa tentu saja di harga seperti itu bukan harga yang menakutkan, karena sekali lagi karena kita ketika berpikir tentang anak, mereka adalah investasi. Jadi kadang bahkan orang-orang pun kadang tidak menghitung uang ketika mereka mengatakan bahwa anak saya adalah investasi akhirat saya, karena memang kita juga percaya bahwa sekolah-sekolah yang baik tentu saja programnya yang nanti indikasinya adalah di kenaikan harga. Tapi ternyata sekolah ini menyediakan hal-hal baik untuk siapapun yang akan bergabung di sini. Jadi semua warga Muhammadiyah ataupun siapapun yang berada di luar sana untuk bisa berkembang bersama di Semam 1. Dan tentu saja seperti yang kita bahas dari awal, berarti mereka bisa berkembang benar-benar sesuai dengan passion dan bakat minat mereka. Ada contoh yang menarik yang bisa dicek di laman manapun medsos. Itu ada salah satu pemain timnas basket kita. I see. Namanya Diaul Haq. Dia itu dulu Bu, waktu SMP-nya dia tidak kelihatan potensinya, hanya badannya tinggi banget, saya segininya lah gitu. Kemudian dimasukkan di pondok, dan yang catatannya adalah beliau ini adalah keluarga orang yang kategori tidak mampu. Kita beri beasiswa, kemudian kita bimbing di sini basket kita itu. Hebatnya dia itu karena dia tahu harus mengembangkan diri. Kalau seminggu latihan 2-3 kali, dia bisa setiap hari latihan sendiri. Dia izin ke ustadznya, "Ustadz saya mau ke sekolah." Dia lari, naik tangga sampai latihan. Saya tahu sendiri waktu itu. Dengan perjuangannya luar biasa begitu. Dan saya menangis ketika kemarin tahun berapanya Asian Games itu, Bu. Ternyata terpampang nama Diaul Haq di Instagram itu. Yang hebatnya lagi, Bu. Ketika dia pulang ke Gresik, dia tidak pernah menampakkan bahwa saya orang hebat. Tidak. Dia tetap tawadhu. Bahkan saya diberikan jersinya yang asli original jersinya dia. Kemudian ketika ada adik-adiknya latihan basket, dia langsung turun lapangan, dia ngajak adik-adiknya untuk berlatih. Bukan melatih ya, tapi dia bermain bersama. Benar. Kalau ada adiknya bertanya baru dia jawab. Artinya humble, kemudian karakter sebagai orang yang harus menghormati gurunya itu dimampakkan. Walaupun dia adalah seorang pemain tim nasional basket Indonesia di saat Asian Games. Artinya apa? Secara biaya kita sebenarnya tidak ada masalah, dan kita bisa mengembangkan siapapun dengan potensi apapun menjadi from zero to hero tadi. Benar. Jadi sebenarnya salah satu dari unsur marketing sekolah itu adalah nilai atau kualitas lulusan. Insyaallah. Jadi ketika kita kemudian bertemu dengan siswa-siswa sehebat seperti ini, maka secara tidak langsung dia membranding sekolahnya melalui dirinya. Dia memarketkan dirinya bahwa saya adalah produk dari Semam 1, dan itu adalah cara branding yang paling efektif. Kadang-kadang kita lupa membranding sekolah dengan cara gembor-gembor tapi kemudian ternyata bahwa kita tidak bisa menghasilkan output yang luar biasa. Jadi sekolah yang hebat itu bukan karena inputnya bagus, kemudian bisa, ya jelas kalau input bagus ya larinya tapi ketika inputnya standar, kemudian kita bisa unggul dalam berproses, kemudian dia bisa menghasilkan output yang luar biasa, itu baru sekolah yang inovatif. Jadi kalau masuknya sudah sangat excellent, kemudian lulusnya excellent, ya wajar karena dia berasal dari inputnya. Tapi ketika kita mendapatkan yang standar, kemudian kita luar biasa dalam berproses seperti yang Ul Haq tadi, itu benar-benar oke, saya branding sekolah, dan kemudian orang melihat karakter ini sebenarnya yang kita inginkan di putra-putri kita. Jadi zaman sekarang itu bukan tentang nilai IPK, benar,
Banyak sekali. Ya. Putra-putri kita kemudian dengan IPK tinggi tapi karena tidak berkarakter bagus, kemudian dia menjadi agak susah untuk mencapai masa depannya. Yang kemarin sempat kita singgung di digital literasi. Iya, jadi seringkali misalnya ada seseorang datang melamar ke sebuah perusahaan luar biasa, dilihat IPK-nya, dilihat kemudian ternyata sekarang itu jejak digital menjadi salah satu dari unsur ketika menerima. Nah, kemudian si interviewernya melihat jejak digital. Ternyata dia, ngapunten, di Instagramnya dia bilang anjing lu kan pernah. Pernah langsung pihak perusahaan bukan ini Bu. Jadi sekarang ini benar. IPK mau summa cum laude atau kalau secara karakter dia zero sudah selesai. Nah, sebenarnya itu yang kita mau coba bangun dan kita semuanya bersepakat ketika hati siswa kita sudah tertuju pada Allah. Insya Allah, amin. Masa depan gimana lagi sih yang tidak bisa? Nah, itu luar biasanya Semam 1 yang benar-benar mengedepankan pembentukan akhlak, Jadi saya ingin gimana caranya ya ketika kita setiap kali ketemu seorang siswa, pikiran kita langsung mengatakan kayaknya ini anak Semam 1 deh dari tingkah lakunya. Kayaknya kita ingin begitu, nggih. Insya Allah. Itu tentu saja, iya. Betul. Jadi tanpa label pun dia nggak pakai seragam, kayaknya dia anak Semam 1 deh gitu. Kayak gitu. Kalau mau menuju ke sana, kira-kira apa yang akan kita ini kan? Iya, ini memang terus jadi mimpi kami, Bu. Mimpi kami yang artinya bahwa saya sepakat bahwa masyarakat yang menerima produk kami itu dari karakter, kesopanannya, ketawaduannya tadi itu. Nah, sekarang sampai Bu, sekarang ini tim Humas di bawah kendalinya Pak Vicky dan tim itu untuk memulai sampai yang namanya komunikasi WA kepada guru sampai diatur, Bu. Kita atur. Jadi ada ini ya, ada semacam salam pembukanya gitu? Iya, jadi ada standarisasinya, salam buka, mohon maaf, mengganggu waktunya. Awal-awal sempat bingung anak-anak itu, tapi setelah kemudian itu dipraktekkan benar, luar biasa, Bu. Dan saya sekarang itu dulu, kalau zaman beberapa waktu yang lalu, kalau anak WA kan, Pak, nanya ya. Iya, sekarang benar. Assalamualaikum, mohon maaf mengganggu waktunya Pak Ainul, apakah ada waktu saya mau menyampaikan sesuatu. Gimana rasanya membaca WA seperti itu? Adem, betul, Bu. Dan itu harapan saya, ini sudah clear, nanti baru kita masuk lebih dalam lagi pada pada faktual di lapangannya. Ya, kita berharap nanti di lapangan anak-anak datang. Sampai kepikir begitu ya? Ya, ini lagi-lagi kehebatannya teman-teman Semam 1. Saya hanya mengamini saja. Kadang kita mikir yang jauh-jauh, tapi sesuatu yang sederhana seperti ini kita lupakan. Padahal ini ada sesuatu yang sangat mendasar ya. Karena memang kan etika dasar ini. Berteknologi sekarang itu kan luar biasa ya. Saya berpikir kalau sekarang komunikasi orang ketemu orang itu kan sekarang udah mulai agak terbatasi ya dengan adanya pandemi dan sebagainya. Mau tidak mau komunikasi dengan sistem begitu harus kita atur. Karena bahasa tulisan itu kan multitafsir dan gitu kan. Berharap berharap sampai nanti ketika mereka lulus mereka terbiasa dengan bahasa-bahasa ini. Iya benar. Betul. Itu jariah kita loh Pak. Amin. Ya, insyaallah. Jadi luar biasa itu Bapak Ibu guru yang di sini menjadi guru itu luar biasa. Tidak ada satupun profesi selain guru, ustadz dan pendidik yang ketika omongannya itu nyampe ke hati siswa. Kan kita tahu ya ketika kita menyampaikan kebaikan ke seseorang, kemudian seseorang itu melakukan kebaikan, maka pahalanya kita akan bertambah tanpa mengurangi pahala beliau. Betul. Dan ini ketika kita bayangkan kita guru, kemudian mendidik hal-hal yang sederhana ini, tapi ini adalah bagian dari akhlakul karimah dari siswa, kemudian itu menjadi amal jariah kita luar biasa. Membayangkan begitu, aduh nangis ini. Rasanya gimana ya? Jadi benar-benar. Jadi ini adalah pembentukan karakter yang luar biasa untuk Semam dan saya sangat appreciate. Jadi ini sesuatu ada banyak hal yang kita perbincangkan di sini yang kemarin-kemarin tidak kefikirkan oleh saya. Kayaknya ini sederhana tapi bagus gitu. Jadi nggak perlu muluk-muluk untuk menciptakan seseorang yang benar-benar berakhlakul karimah. Jadi kadang ini. Karena bagi kami itu gini, bahagia itu penting. Karena itu menarik Bu. Jadi dulu awalnya kan gini awal dulu. Kita kan mau branding sekolah kita nih. Kita mau bingung nih. Kira-kira branding apa yang kita tampilkan gitu ya. Kalau teman-teman yang lain prestasi pasti banyak yang ini. Aku juga dapat nih kayak gitu kan. Saya buat angket kecil waktu dengan waktu di Humas waktu itu saya coba angket. Ternyata rata-rata jawabannya adalah saya tuh senang Pak di Semam 1. Gurunya orangnya sabar, begini bla bla gitu. Akhirnya mikir, bahagia.
kalau bahagia itu sederhana sudah banyak yang punya. Ternyata kita temukan bahagia itu penting, dan kalau kita mau googling ya semam satu gresik lah bahagia itu penting itu. Kita kira-kira brandingnya begitu. Iya, kayaknya ini ya beberapa kali kita pernah mendengar survei seperti ini bahwa ternyata kebanyakan dari tingkat kebahagiaan dari siswa Indonesia itu sebenarnya cukup tinggi sih sebenarnya. Betul. Mungkin karena sering jam kosong kali ya. Artinya sekolahnya nggak capek, tapi bukan itu yang dimaksud ya tentu saja. Tapi ketika anak-anak kemudian berbahagia ketika berproses dalam prosesnya mereka menuju kedewasaan, tentu saja hasilnya beda ya. Insyaallah. Artinya ketika mereka bahagia benar, saya bisa membayangkan mereka tumbuh menjadi pribadi yang berbahagia, kemudian hati yang lapang, kemudian dengan akhlak dan luar biasa mereka akan. Kalau apalagi berarti Bapak Ibu gurunya ketika masuk di kelas harus berbahagia dong, Pak. Insya Allah. Harus begitu. Betul, insya Allah. Harus bisa menebarkan energi positif. Iya. Coba bayangkan ketika Bapak Ibu gurunya tidak berbahagia datang ke kelas, kira-kira yang dibagi energi apa? Anak-anak kami kok begini, saya sering sampaikan pada anak-anak. Kalau anak-anak lagi punya masalah, gitu, saya punya ruang BK namanya. Saya bilang gitu. Kalau mau marah di ruang BK, kalau ada yang mau nangis di ruang BK. Jadi di kelas sudah bahagia gitu. Kalau gurunya gimana? Boleh juga. Di rumah saya mau nangis boleh. Iya, benar. Dicatat nanti sama Pak Ainul. Oh enggak. Teman-teman yang saya sampaikan pada teman-teman, kalau ada masalah apapun, ruang saya terbuka. Oke. Mau marah boleh, mau nangis boleh. Yang penting setelah keluar dari ruangan saya fresh. Berbahagia. Bahagia. Saya serius. Oke deh, guys. Ini perbincangan yang luar biasa. Bagaimana sekolah terus berinovasi untuk mengembangkan potensi siswa didik secara maksimal, dan bagaimana sekolah ini kemudian menumbuhkan akhlakul karimah di jiwa anak-anak. Ini adalah selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Betul. Artinya pengembangan potensi secara maksimal dan pembentukan karakter-karakter. Jadi karakter Pancasila. Jadi bagaimana anak-anak mempunyai wawasan yang mengglobal, tapi tetap karakter Pancasila. Betul. Tapi kalau di Muhammadiyah ditambah karakter Muhammadiyah. Betul. Oke, untuk closing statementnya 1-2 menit tentang sekolah ini seperti apa? Monggo. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pemirsa yang mengikuti Lentera Podcast hari ini yang luar biasa menurut saya. Ini adalah kesempatan bahagia saya karena mewakili orang-orang hebat di Semam 1 Gresik. Mewakili orang-orang yang memang ikhlas dalam menjalankan tugas dari Semam 1 Gresik, yang kemudian ketika kami declare bahagia itu penting, itu bukanlah sesuatu yang halu, tapi memang benar-benar sesuatu yang real gitu. Inovasi kita lakukan, kemudian program yang kita lakukan juga program yang memang kita sampaikan apa adanya yang luar biasa tadi itu. Artinya bahwa rasanya bagi seluruh sekolah-sekolah di sekitar kami, monggo kita belajar bareng-bareng dengan Semam 1 Gresik. Dan bagi masyarakat, rasanya tidak salah kalau kemudian menitipkan putra-putrinya di Semam 1 Gresik dengan segala program yang kita punya. Kami terbuka pada hal-hal yang dibutuhkan, ada hal-hal yang menjadi kendala dalam soal ingin masuk Semam 1 Gresik. Nanti akan ada namanya Bu Dewi Musdalifah, ada Pak Ali Safaat yang bisa dihubungin, yang pasti kami akan bantu semampu kami tentunya untuk supaya sekolah Semam 1 Gresik ini bisa sama-sama kita kembangkan, kita kuatkan bersama melalui kekuatan masyarakat yang ada di Gresik dan sekitarnya. Saya kira itu, mudah-mudahan di milad kami yang 506 ini benar-benar doa-doa kami bisa diijabah oleh Allah, menjadi sekolah yang senantiasa diminati oleh masyarakat, dan kami tetap menjadi orang-orang yang senantiasa ikhlas. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah semua guru-guru kami, para pendahulu kami dicatat sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hashtagnya bahagia itu penting. Bahagia itu penting, Semam 1 be the first. Oke, Semam 1 be the first. Oke, untuk para sahabat Lentera yang di luar sana, jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe di channel YouTube Majelis Sidasmen Kabupaten Gresik untuk terus mendapatkan hal-hal baik dari channel kita. Oke, untuk para sahabat Lentera yang di luar sana, yuk, zaman begitu cepat berubah, terutama dengan masuknya IT yang luar biasa seperti ini benar-benar mempercepat perubahan zaman. Nah, tugas kita di lembaga-lembaga pendidikan, terutama lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah, tentunya bagaimana caranya terus berinovasi untuk menyiapkan putra-putri kita bagaimana tetap bisa bertahan dalam kondisi yang luar biasa kita. Yuk, jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Terima kasih, tetap stay tune di channel YouTube Majelis Sidasmen Kabupaten Gresik. Tetap semangat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.